Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas website dinamis saya, yaitu website dinamis mengenai data diri atau biodata. Jadi saya menggunakan teks aplikasi untuk pengkodingan yaitu Sublime Text. Kemudian saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan juga CSS. Saya juga menggunakan database dan MySQL dari SAM. Kemudian saya menggunakan template dari Bootstrap. Dan untuk penghostingan saya menggunakan hosting dari Infinity Free yaitu APZ. Jadi ini di sini saya akan membuka website dinamis yang telah saya hosting, yaitu marlindawebsite.apz.com. Jadi ini adalah website dinamis yang telah saya hosting. Jadi ini adalah tampilannya. Saya akan menjelaskan ini adalah codingan dari website yang telah saya tunjukkan tadi. Jadi yang pertama ada indeks PHP-nya. Di sini ada navbar. Yang di atas ini yaitu adalah link yang terhubung atau link yang berasal dari template Bootstrap yang saya download. Oke, di sini navbarnya. Untuk navbarnya itu dia bagian kelasnya itu dari nav item, terus kelasnya itu nav link. Href ini berfungsi untuk memindahkan ke halaman yang kita tuju. Misalnya saat kita klik tentang saya, dia akan menuju ke halaman tentang saya. Kita klik galeri, dia akan menuju ke halaman galeri. Nah, ini href ini dia sama dengan ini harus dibuat dulu tentang saya, galeri, kontak, dan juga sign-nya. Untuk tentang saya, dia ada di bawah sini. Untuk galerinya ini. Kemudian untuk kontak dan juga yang terakhir untuk sign-nya. Jadi saat kita menuliskan href, dia akan otomatis berpindah ke halaman yang kita tuju. Kemudian yang kedua yaitu adalah masthead-nya. Masthead-nya yaitu subheading-nya selamat datang di website saya. Untuk masthead-nya selamat datang di website saya. Ini tampilan di website-nya seperti ini. Kemudian untuk navbar-nya yaitu ini tentang saya, galeri, kontak, dan juga materi. Dan untuk href yang saya jelaskan tadi yaitu ini. Jikalau saya mengklik tentang saya, dia langsung pergi ke halaman tentang saya dan juga yang lain-lainnya seperti itu. Kemudian ini kita masuk ke dalam WhatsApp. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, jadi ini kalau misalnya sudah
terdownload WhatsApp-nya. Ini adalah pesan otomatis, yaitu halo, saya dengan Marlinda. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam pesan harus mengklik continue to chat. Kemudian kita akan masuk ke yang lainnya. Jadi ini semua terhubung ke dalam sosial media saya. Kemudian yaitu Facebook. Ya, ini adalah Facebook dari saya, yaitu Marlinda Sugiarto. Jadi semuanya langsung masuk atau terhubung ke dalam sosial media saya. Otomatis terhubung ke dalam Instagram saya, yaitu @marlinda_anastasia_. Ini kita tunggu proses loadingnya. Oke, ini adalah Instagram saya. Kemudian kita masuk ke YouTube. Nah, ini adalah nama channel saya, yaitu Marlinda Sugiarto. Oke, kita kembalikan. Kemudian kita lanjut ke dalam kontak. Di sini kontak seperti yang telah saya tunjukkan tadi. Di dalam kontak, saat saya klik misalnya email, dia akan langsung menuju otomatis ke dalam email saya. Begitu juga WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Caranya yaitu menggunakan Href. Jadi ini ada kelasnya, yaitu BI envelope, yaitu sebelumnya saya download dulu icon dari template Bootstrap. Jadi download dulu iconnya. Jadi ini terus kita copy codingnya, yaitu ini coding dari WhatsApp atau icon WhatsApp, yaitu BI WhatsApp FA4X. Ini yaitu ukuran yang sesuai dari keinginan kalian. Misalnya kalau mau yang kecil, jadi bisa dikurangi, bisa menjadi 2x atau bisa menjadi x, bisa s, xx, bisa. Tapi ini yang ukuran yang cocok untuk di website saya, yaitu 4x, makanya saya menggunakan FA4X. Kemudian ini href-hrefnya. Jadi ini adalah href dari email. Jadi karena ini email, jadi kita menggunakan hrefnya mailto. Kemudian _2 nama alamat email kalian. Kemudian kita tutup dengan A. Kemudian selanjutnya WhatsApp. Kalian harus mencari atau mengcopy link WhatsApp kalian, kemudian ditaruh di dalam sini. Kemudian selanjutnya Facebook, kita copy link Facebooknya, kemudian juga Instagram, kemudian YouTube. Jadi ini saat kita klik, dia langsung otomatis tertuju ke halaman atau ke sosmed yang kita inginkan. Jadi itu adalah fungsi dari Href. Nah, yang selanjutnya adalah sign in, yaitu dimana tempat kita untuk melihat materi bahasa pemrograman yang kita buat tadi. Jadi ini yaitu BTN sukses, sama juga yaitu seperti yang Go tadi, yaitu button warna hijau. Nah, ini kita gunakan Href juga, karena saat kita mengklik button tersebut, dia akan langsung menuju ke bagian login. Di sini kita telah membuat bagian coding login PHP-nya, yaitu ini. Dia div class-nya container. Jadi kontainernya itu dia membungkus codingan yang ada di dalamnya. Untuk title itu yang berada di paling atas, tulisannya login dan logout admin. Kemudian ini ada menggunakan bahasa pemrograman PHP. Seperti ini tampilannya. Di sini ada username-nya, ada password-nya.
Kemudian untuk tampilan logoutnya, yaitu ini logoutnya, session start, kemudian headernya, locationnya terdapat di index PHP. Jadi saat saya tekan logout, dia otomatis kembali ke bagian dashboard. Kemudian ini bagian proses PHP. Proses PHP itu dimana kita melihat proses dari login. Jadi ini ada username dan ada passwordnya. Kemudian di sini dia ada false. Jadi misalnya loginnya sukses, dia akan ada pemberitahuan berhasil login ke dalam sistem. Begitu juga kalau gagal, dia juga akan ada pemberitahuan password Anda salah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk pembuatan dari CRUD, yaitu kita menggunakan dulu function. Function yaitu fungsinya atau kegunaannya untuk mengerjakan beberapa tugas di dalamnya. Tugas yang akan dikerjakan dari function yaitu yang seperti yang saya butuhkan, yaitu CRUD, create, read, update, dan juga delete. Jadi ini kita lihat coding dari create tambah PHP. Jadi ini dia memanggil function PHP, jadi require function PHP. Kemudian untuk koneksinya MySQL Connect itu menggunakan SAM. Jadi kalian harus mendownload dulu SAM. Kemudian ini di sini localhost, root, untuk passwordnya dikosongkan, dan juga ini database yang telah saya buat di SAM, yaitu bernama db_dynamis. Di sini kita buat di sini biar nanti dia database yang ada di SAM terbaca. Kemudian ini ada if-nya, yaitu misalnya kita menambahkan datanya berhasil ditambahkan, kemudian data yang kita tambahkan itu akan masuk ke dalam lokasi index PHP, jadi dalam tabel. Kemudian ini ada CSS-nya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Jadi di dalam tambah data ada judul, penjelasan, dan juga ini ada buttonnya yaitu tambah data. Kemudian kita masuk ke dalam ubah PHP. Di ubah PHP juga ini ada pemanggilan untuk function PHP. Kemudian ini dia menggunakan ID dari database yang telah kita buat. Jadi pemanggilannya melalui ID. Dan ini select from dynamis where ID. Terus ini dynamis ini adalah nama tabel yang telah kita buat. Kalau nama database-nya db_dynamis, kemudian di dalam database ada tabel. Nah, yang ini saya berikan nama dynamis. Seperti ini CSS-nya. Kalau misalnya sudah terubah, dia akan masuk ke dalam indeks PHP. Kemudian ini untuk di dalam edit materi ada judul dan juga penjelasan. Kemudian masuk di yang terakhir yaitu hapus PHP. Untuk hapus dia juga ada pemanggilannya ke dalam function PHP. Dia juga hapusnya melalui ID. Di sini menggunakan if juga, yaitu jikalau berhasil dihapus, dia akan ada pemberitahuan data yang dipilih berhasil dihapus. Kemudian kalau gagal dihapus, ada juga pemberitahuan data yang dipilih gagal dihapus. Jadi semua perubahannya akan tersimpan di dalam index.php. Sekarang kita masuk ke bagian materi. Materi ini saya buat dalam bentuk CRUD. Jadi hanya admin yang dapat masuk di dalamnya. Makanya ini saya berikan button sign in. Jadi hanya admin, itu hanya saya yang bisa masuk ke dalam bagian materi. Jadi sini ada username yang telah saya buat. Itu
itu kita bisa langsung masuk. Di sini materinya yaitu berisi bahasa pemrograman, penjelasannya. Ini ada 5 bahasa pemrograman yang saya telah isi di sini, yaitu PHP, Python, Java, MATLAB, dan juga C. Jadi di dalam bahasa pemrograman materi ini kita bisa menambahkan materi, mengedit materi, dan juga menghapus materi. Nah, coba kita tekan tambah data materi. Ini contoh saja, misalnya HTML. Terus pengertiannya atau penjelasannya adalah bahasa pemrograman. Oke, kita tekan tambah data. Nah, di sini localhostnya bilang data yang dibuat berhasil ditambahkan. Jadi kita tekan OK. Kita lihat. Nah, dan benar saja di dalam tabelnya sudah tertambah, yaitu HTML yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian untuk mengedit, contohnya di sini kita edit yang tadi telah kita buat, HTML bahasa pemrograman. Kita tekan edit data. Nah, localhost says data yang dibuat berhasil diubah. Kita tekan OK dan kita lihat apakah dia benar-benar berubah. Nah, ternyata dia berubah. Ini menjadi HTML bahasa pemrograman. Kemudian kita akan coba menghapus data yang nomor 6 ini. Jadi kita tekan hapus. Ini ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin menghapusnya? Kita tekan OK. Nah, di sini ada pemberitahuan data yang dipilih berhasil dihapus. Kita tekan OK dan kita lihat kembali tabelnya. Nah, yang tadi sudah tidak ada. Jadi di sini CRUD-nya berjalan dengan baik. Kalau kita mau keluar, kita tinggal tekan saja logout dan dia akan kembali ke halaman dashboard.